Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-60. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita bergantian membacakannya. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang dahulu ditentang oleh orang benar. Ini sekarang telah kamu mengkhianati dan kamu membunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota agama itu mendengar semuanya itu, sangat terus hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kata-kata ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya, dan saksi-saksi bertahan jiwa mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah mengampuni dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggalkanlah dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang doa Stefanus, saudara. Ya, waktu saya naik mobil ke daerah pedalaman, saya banyak melihat gereja-gereja dengan merek Stefanus. Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa arti nama Stefanus, saudara? Stefanus mempunyai pengertian nama itu pemenang, saudara-saudara. Ya, dan juga mahkota. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat latar belakang terjadinya doa Stefanus, saudara. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, latar belakang ini dimulai bagaimana Stefanus ini terpilih sebagai salah satu dari pelayan meja Tuhan untuk para janda miskin, saudara. Setelah itu Stefanus mulai bersaksi di tengah-tengah orang ramai tentang Tuhan Yesus, saudara. Ya. Kemudian saudara-saudara, Stefanus juga melakukan banyak mujizat kesembuhan, saudara. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena kesaksian Stefanus ini. Tetapi kita tahu ada satu kelompok orang yang tidak senang akan Injil Tuhan, dan mereka mulai melakukan aksi untuk menangkap Stefanus. Dan akhirnya Stefanus dibawa ke dalam sidang mahkamah agama, saudara. Ya, jadi seorang yang kecil, seorang yang hanya pelayan meja, akhirnya disidang di dalam sebuah persidangan yang besar, sidang agama, sidang mahkamah agama, saudara. Saudara-saudara pun dikasihi oleh Tuhan, yang lucunya di dalam persidangan ini bukannya Stefanus dinyatakan bersalah atau kesalahan Stefanus yang terungkap begitu lebar dan luar biasa, tidak. Tetapi justru ketika Stefanus membela diri, justru dia mengungkapkan akan dosa-dosa anggota-anggota yang hadir pada waktu itu, saudara-saudara. Luar biasa sekali dan sangat lucu sekali akan persidangan ini. Saya pikir persidangan ini sangat sulit ditemukan lagi
di zaman-zaman seperti ini, saudara. Ya, di mana seorang terdakwa justru mengungkapkan kesalahan-kesalahan daripada orang-orang yang mau menghakimi dia, yang mau menyatakan dia bersalah. Justru terdakwa itu sendiri menyatakan para hakim-hakim itu orang-orang yang bersalah, saudara-saudara. Ini sangat lucu sekali persidangan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, ada 5 dosa yang diungkapkan oleh Stefanus kepada semua sidang itu, atau membuka aib mereka, membuka dosa mereka, saudara-saudara. Ya. Lalu saudara-saudara kita melihat ada 5 dosa. Dosa yang pertama dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala. Jadi para sidang itu atau mahkamah agama itu dikatakan oleh Stefanus mereka adalah orang yang keras kepala. Saudara-saudara, apa arti orang yang keras kepala? Keras kepala itu begini, saudara. Ini sudah dinyatakan salah, tapi dia mengatakan, oh benar, benar. Lalu dijelaskan lagi, ini salah, bukan begini. Tapi dia mengatakan, benar, benar, benar. Bahkan sudah ditunjukkan buktinya dengan benar, ini gini, tapi dia juga masih membela diri, dia benar. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, itulah keras kepala, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudara dikatakan juga, selain mereka itu keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, dosa selanjutnya yang diungkapkan oleh Stefanus adalah para mahkamah agama itu adalah orang-orang yang tidak bersunat hati dan telinga, saudara-saudara. Keras kepala, hati tidak bersunat, telinga tidak bersunat, saudara-saudara. Artinya apa? Hati mereka tidak bertobat, hati mereka penuh dengan dosa. Telinga mereka adalah telinga yang mendengar firman, mendengar teguran, tapi tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa itu Alkitab berkata itu dimulai dari hati, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya tanam itu jambu kristal, dan jambu kristal saya rupanya banyak buahnya. Satu batang bisa ratusan biji, saudara. Tapi saya kecewa. Kecewa kenapa? Waktu itu saya mau ke Pontianak, saya coba petik itu yang sudah bagus, yang sudah bisa dipetik dan dimakan. Saya mau bawa ke Pontianak sebagai oleh-oleh untuk mertua, gitu kan, menantu kan, begitu. Kasih biar yang mereka senang kan orang tua. Lalu saya ambil bagus, ya. Tapi saya coba tes, betul nggak bagus sih sebenarnya. Saya coba belah, ambil satu biji belah. Saya sudah ambil berapa puluh biji. Lalu saya coba belah. Ketika saya belah, rupanya di dalamnya itu penuh dengan ulat, saudara. Syukur saya belah. Kalau enggak, saya mungkin dianggap kurang ajar bahwa jambu biji yang penuh dengan ulat, saudara. Lalu saya belah lagi, juga begitu. Saya belah lagi, juga begitu. Lalu hampir semua seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, manusia itu dosanya dimulai dari hati yang paling dalam. Makanya Roh Kudus itu dikirim untuk memenuhi hati kita, saudara-saudara. Roh Kudus membersihkan dosa kita mulai dari hati kita, mengontrol kita melalui hati kita, saudara-saudara. Orang kadang-kadang bisa berpenampilan begitu hebat, begitu luar biasa seperti para malaikat, tapi jika di dalam hatinya dipenuhi dengan dosa, satu kali akan kelihatan, saudara-saudara, dosa itu. Enggak bisa dengan berbagai cara, dengan berbagai penampilan untuk menutupi dosa itu sendiri, saudara-saudara. Maka hati itu harus dibereskan, hati itu harus dibersihkan dari dosa. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah
tidak di lisannya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kemudian dosa selanjutnya dikatakan kamu telah menentang Roh Kudus, saudara-saudara. Menentang Roh Kudus. Hati tidak bersunat, telinga tidak bersunat. Telinga tidak bersunat artinya mereka mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mau mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Kemudian saudara-saudara, mereka menentang Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati manusia untuk menginsafkan manusia akan dosa. Tetapi ketika manusia tidak mau menerima akan suara Roh Kudus itu dan insafan itu, maka mereka menentang Roh Kudus. Kemudian dijelaskan lagi, kamu telah sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi tidak menganiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Dosa selanjutnya yang diungkapkan oleh Stefanus terhadap para mahkamah agama ini adalah mereka mengkhianati dan mereka membunuh para nabi dari sejak nenek moyang mereka. Ketika nenek moyang mereka Yakub melahirkan itu Israel, dan sejak itu banyak terjadi, saudara-saudara, nabi-nabi Tuhan dianiaya, nabi-nabi Tuhan tidak dihormati dan sebagainya. Dan sampai kepada Tuhan Yesus sendiri yang lahir, bahkan Daud sendiri dikatakan, ya, daripadaku akan datang seorang nabi di dalam cerita firman Tuhan ini. Dan saudara-saudara, Yesus dikatakan oleh Stefanus telah dikhianati oleh para mahkamah agama ini dan telah dibunuh oleh mereka. Dosa inilah yang diungkapkan oleh Stefanus kepada mereka. Dan dosa yang kelima yang terakhir dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menerimanya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa selanjutnya adalah mereka mendengar, mengerti hukum Taurat dan tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Padahal kalau kita ketahui, para mahkamah agama ini adalah orang-orang yang memimpin keagamaan itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan tentang kebenaran, tapi mereka sendiri tidak menuruti kebenaran. Mereka bisa mengajar orang lain, tapi mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Mereka tidak melakukan kebenaran itu sendiri, saudara-saudara. Sama seperti orang buta menuntun orang buta. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka mengajar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat sedih hari-hari ini melihat satu demi satu banyak hamba-hamba Tuhan yang kelihatan goblok-gobloknya, saudara-saudara. Kadang-kadang tidak dimasuk akal kenapa orang ini bisa sampai begini, kenapa ini seperti begini. Aduh, saudara-saudara, sedih hati kita melihat orang-orang seperti itu. Orang-orang yang seharusnya mengajar orang lain, dia bisa mengajar sana sini, tapi dia sendiri jatuh di dalam dosa yang begitu dalam, saudara-saudara. Sedih sekali kadang-kadang kita melihatnya dan mendengarkannya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus dengan berani menyatakan dosa-dosa mereka, saudara-saudara. Dosa-dosa mereka diungkapkan oleh Stefanus dengan berani. Bahkan ketika mereka menerima akan teguran ini, dengan apa mereka menerima teguran ini? Dikatakan ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuklah hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertak gigi. Orang menegur, biasanya kita hati tertusuk lalu bertobat, amin. Tapi ini lain, saudara-saudara. Hati mereka tertusuk, artinya mereka menyadari bahwa itu benar apa yang
semua itu. Mereka tidak menerima itu semua, saudara-saudara. Mereka tidak berdebat dengan Stefanus. Mereka tidak membela diri seperti itu. Tapi justru mereka melawan argumen Stefanus, tuduhan Stefanus terhadap mereka, dosa-dosa mereka yang diungkapkan itu dengan anarkis, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, banyak orang ditegur itu biasanya bisa terima. Tapi banyak orang yang ditegur itu susah terima. Padahal dia tahu itu salah. Tapi ketika kita tegur dia, justru dia melawan kita, saudara. Gengsinya lebih tinggi, untuk mekanisme pertahanan dirinya lebih tinggi. Mereka akan berkata, siapa kamu Stefanus? Kamu adalah seorang pengikut bidah. Siapa kamu? Kami adalah keturunan Musa. Kami adalah pemimpin-pemimpin agama. Siapa kamu? Berani menegur kami seperti itu. Gengsi mereka lebih hebat, saudara-saudara. Tapi mereka tidak bisa berdebat dengan Stefanus. Apa yang diungkapkan Stefanus itu kebenaran. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tapi Stefanus dengan berani menyatakan dosa-dosa mereka. Hari-hari ini sangat jarang dapat orang seperti itu. Orang yang berani menyatakan dosa orang lain sangat jarang sekali. Bahkan kalau bisa semua itu jadi teman. Tidak ada lagi orang yang berani menegur orang lain, saudara-saudara, ketika orang itu berdosa dan bersalah. Kita lihat sedang khotbah selama hanya kita dengar dengan khotbah, jarang lagi ada dosa-dosa yang khotbah-khotbah yang mengupas tentang dosa. Ada hanyalah ini dan khotbah yang membuat orang senang, khotbah orang yang diberkatilah. Tapi dosa-dosa sangat sulit lagi ditemukan di dalam khotbah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Stefanus tahu, tapi Stefanus tetap berani. Bahkan dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Oh, begitu beraninya Stefanus menyatakan ungkapan imannya, apa yang dilihat oleh Stefanus. Padahal dia tahu orang-orang di sekeliling itu sudah marah dengan dia. Orang-orang di sekeliling itu siap membunuh dia. Singa-singa itu sudah kelaparan ada di sekeliling dia. Tetapi dia masih tetap berani menyatakan imannya ketika dia melihat langit terbuka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa beraninya Stefanus menyatakan dosa, menyatakan imannya, walaupun dia tahu dia berhadapan dengan singa yang kelaparan, yang siap membunuh dia, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Sekali lagi mereka menanggapi semua tuduhan itu, semua kesaksian Stefanus dengan sebuah tindakan anarkis, saudara. Mereka menyerbu Stefanus, mereka menyeret Stefanus, bahkan mereka melempar Stefanus, merajam Stefanus dengan batu, saudara-saudara. Luar biasa sidang ini, lucu sekali sidang ini. Belum ada ketok palu, Stefanus salah, Stefanus masuk penjara, tidak ada, saudara-saudara. Tetapi Stefanus sudah diseret, Stefanus sudah dipukuli, Stefanus dirajam, saudara-saudara. Tidak ada hukum yang ditegakkan di situ. Padahal mereka adalah penegak-penegak hukum, saudara-saudara. Tapi mereka sendiri melanggar hukum,
saudara-saudara. Kan luar biasa. Belum ada pasalnya. Kamu telah melanggar KUHP sekian ya, melanggar hukum Taurat ini ya. Tidak ada. Tapi Stefanus langsung dihakimi. Stefanus langsung dianarkis, saudara. Ketidakadilan yang luar biasa terjadi. Bagaimana kalau saudara-saudari pihak Stefanus? Mungkin saudara-saudara akan marah. Tapi kita lihat bagaimana doa Stefanus. Doa Stefanus dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Doa Stefanus ada dua. PK. Hari ini kita belajar tentang PK. Apa doa Stefanus? Setelah dia dianarkis seperti itu, dijolimi seperti itu, Stefanus berdoa dengan P dan K. Apa itu P? P adalah penyerahan kepada Tuhan sepenuhnya. Penuh penyerahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan terimalah rohku. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Apa artinya kata terimalah rohku di sini, saudara-saudara? Artinya adalah Stefanus rela menderita, rela menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia rela dengan sukacita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Penderitaan yang dia alami bukan dia jalani dengan tangisan, bukan dia jalani dengan sungut-sungut, bukan dia jalani dengan penyesalan, tetapi dia jalani dengan ketulusan, dia jalani dengan kerelaan hati, menyerahkan penderitaan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah rohku. Artinya Stefanus mempersembahkan penderitaan-penderitaannya kepada Tuhan sebagai duka yang berbau harum di hadapan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita hanya berpikir persembahan itu berupa uang, persembahan itu berupa tenaga kita, persembahan itu berupa waktu kita pada Tuhan. Tapi Stefanus tidak sampai di situ saja. Tapi dia naik level yang lebih tinggi, yaitu mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan dan mempersembahkan rohnya kepada Tuhan, nyawanya kepada Tuhan. Nyawa hidup ya Tuhan, padamu ku serahkan, pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu. Dia menyerahkan nyawanya pada Tuhan, saudara-saudara. Seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu bangga dengan diri kita. Kita baru memberikan uang, kita sudah bangga. Oh, saya sudah memberi terlalu banyak untuk Tuhan. Oh, saya sudah melayani. Oh, saya sudah terlalu banyak untuk Tuhan. Saya sudah pelayanan 25 sampai hampir 30 tahun. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang ketika saya melihat ke belakang dalam pelayanan saya, aduh, terlalu kecil dalam pelayanan saya, saudara-saudara. Saya sudah malam melintang ke sana ke sini dalam pelayanan, masuk kampung, kadang-kadang nyawa kadang-kadang terancam dalam pelayanan. Tapi saudara-saudara, saya menganggap itu terlalu kecil di dalam pelayanan saya, saudara-saudara. Masih terlalu sedikit ketika saya melayani Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudara. Stefanus menyerahkan nyawanya pada Tuhan sebagai persembahan.
di hadapan Tuhan. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah penyerahan sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, doa Stefanus dikatakan ayat terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau Stefanus berdoa minta dilepaskan dari tangan orang-orang jahat itu, Stefanus bisa dilepaskan oleh Tuhan. Karena Allah begitu luar biasa. Ketika Stefanus begitu berani menyatakan kesalahan mereka, ketika Stefanus berani bersaksi di depan mereka, Allah sendiri membuka tingkap langit untuk menyatakan pembelaannya. Luar biasa sekali. Allah tidak tahan melihat Stefanus dianiaya. Allah tidak tahan melihat keberanian Stefanus saat itu. Sampai Allah sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal menyatakan diri kepada Stefanus saat itu, saudara-saudara. Saya yakin jika Stefanus satu kata saja, tolong aku Tuhan, maka Tuhan bisa mengutus malaikatnya datang. Dan ketika Stefanus berkata, hancurkan mereka saat itu, maka malaikat itu akan menghancurkan para penganiaya itu. Amin, saudara. Allah begitu tertarik dengan Stefanus sehingga dia menyatakan diri kepada Stefanus secara luar biasa karena keberaniannya dalam pemberitaan Injil seperti itu, menyatakan kebenaran Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi sangat luar biasa, Stefanus mengikuti kehadiran Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus juga berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus bisa mematikan mereka, Stefanus bisa menghancurkan mereka, tapi Stefanus justru doanya penuh dengan kasih. Kasih, saudara-saudara, bisa dibuktikan dengan pengampunan. Memang pemberian itu juga bisa membuktikan kasih, tetapi masih belum terlalu signifikan. Karena orang memberi sesuatu pada kita bisa saja mempunyai motivasi yang terlalu banyak. Tetapi jika orang mengampuni kesalahan kita, di situ terletak kasih. Amin. Kasih yang sangat signifikan itu dibuktikan dengan pengampunan. Ketika Stefanus di titik-titik akhir hidupnya, di situ darah sudah menetes, kepala sudah benjol, kaki sudah luka, seluruh tubuh mungkin sakitnya minta ampun karena dirajam dengan batu. Seharusnya dia berkata, Tuhan bela saya Tuhan. Seharusnya secara manusiawi mungkin dia berkata, hancurkan mereka Tuhan. Justru dia berkata terbalik, saudara. Dia berkata, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Beri semangat dulu. Artinya dia mengampuni mereka, mengampuni apa yang mereka perbuat kepada dia. Sekarang bagaimana dengan kita orang percaya? Ketika kita disakiti oleh istri kita, apakah kita langsung bogem, langsung tangan? Ketika kita dimarah, dicaci maki, bahkan ketika kita ditipu, ketika kita dikhianati, sakitnya di sini Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mengampuni dia?
Sakitnya sudah keterlaluan Pak Pendeta. Stefanus juga bisa jawab, ini sudah keterlaluan. Bukan lagi dipukul, bukan lagi dicaci maki, tapi sekarang nyawa saya ini mati loh. Sebentar lagi saya ini mungkin menembus nafas terakhir loh. Keterlaluan mereka. Tetapi Alkitab berkata, dia justru mengampuni mereka yang berdosa terhadap dia. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dan Yesus mengampuni orang-orang berdosa, ketika saya membawa Injil ini kepada orang lain berkata begini, itu kan Tuhan. Tuhan bisa mengampuni orang. Dia mampu karena dia Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan, Stefanus juga mampu. Amin. Stefanus juga manusia, sama dengan kita. Stefanus sama dengan saya dan saudara-saudara. Dia bisa mengampuni, kita pun bisa mengampuni. Pengampunan itu adalah pilihan kita. Pengampunan itu adalah keputusan kita. Kalau kita mau akan bisa, tapi kalau kita tidak mau tidak bisa. Amin. Amin. Betul. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari ini kau disakiti oleh siapapun juga. Saya tidak tahu. Mungkin dalam hatimu ada kejengkelan terlalu dalam. Mungkin ada yang berkata, saya sudah disakiti 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali Pak. Jadi semua laki-laki itu buaya darat. Saya sudah disakiti 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Jadi semua perempuan itu racun dunia. Saya tidak percaya lagi semua manusia, karena saya sudah terlalu sering disakiti. Tapi engkau belum sampai menghembus nafas kan? Engkau belum sampai dirajam dengan batu kan? Gimana? Ayat firman Tuhan, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Bisa? 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 Boleh bisa? Kalau Pak Ale tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jadi bisa? Gimana? Buat bisa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan lagi. Bisa? Atau dia tampar pipi kiri, kita beri dia dobel. Dia marah kita anjing, kita bilang marah dia monyet. Gitu, bisa kan kita? Saudara-saudara aku dekat oleh Tuhan. Sekali lagi, pengampunan itu kembali kepada kita. Amin. Hati kita yang paling dalam. Stefanus sudah memberikan teladan bagaimana dia mengampuni orang yang telah meracun dia, yang telah menghancurkan masa depan dia, yang telah menghancurkan seluruh hidup dia, dan dia mati. Bahkan dia berkata, jangan tanggung dosa ini kepada mereka. Akhirnya Tuhan jawab doa mereka. Doa Stefanus sudah. Kalau kita lihat selanjutnya, doanya dijawab. Bagaimana Tuhan jawab? Memunculkan seorang yang namanya Saulus. Saulus ini seorang mungkin bagian dari mahkamah agama ini. Saulus seorang yang masih muda. Saulus seorang yang tidak mungkin menjadi penginjil kalau secara logika. Sampai dia harus dibimbing, dipukul oleh Tuhan sampai matanya buta, baru dia menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan. Ini karena doa Stefanus, sehingga memunculkan seorang yang besar sepanjang sejarah. Akhirnya Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa kafir mendengar Injil karena pemberitaan Stefanus, pemberitaan Paulus, karena doa Stefanus. Amin.
Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa isi doa Stefanus? Penyerahan penuh dan penuh dengan kasih. Doa yang penuh dengan kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nyawa hidup ya Tuhan. Ya, ada lagu nyawa hidup ya Tuhan. Yang tahu lagu ini agak keras ya. Yang nggak tahu pelan-pelan dulu ya. Karena kalau keras-keras nanti sumpah. biarlah kita mengikuti teladan Stefanus yang begitu berani menyatakan berita Injil, begitu berani menyatakan kebenaran, begitu berani bersaksi di hadapan Tuhan dan manusia. Dan mari kita mengikuti teladan doa Stefanus yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia menganggap penderitaan itu adalah sebuah kelayakan.
semua sukacita dan semua persembahan di hadapan Tuhan, bahkan sampai nyawanya pun dia persembahkan pada Tuhan. Mungkin hari ini kita menderita karena menjadi anak Tuhan, menderita karena melakukan firman Tuhan, menderita karena memikul salib Tuhan. Biarlah semua itu tidak menjadi kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, membuat kita menyesal sebagai orang percaya, tetapi kita bersuka cita dan kita mempersembahkan penderitaan kita kepada Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah doa kita menjadi doa yang penuh kasih, bukan lagi doa yang penuh dengan tuntutan, bukan lagi doa yang penuh pengutukan, bukan doa lagi yang penuh dengan caci maki terhadap musuh-musuh kita dan orang-orang yang menyakiti hati kita, tetapi doa yang penuh kasih, doa yang memohon berkat untuk mereka, doa yang mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Mungkin hari ini di dalam hati kita ada orang-orang yang kita benci, ada orang-orang yang kita marah, ada orang-orang yang menyakiti hati kita, dan masih kita simpan itu, masih kita dendam terhadap mereka. Biarlah malam hari ini kita mengikuti teladan Stefanus, mengampuni mereka, melepaskan pengampunan itu. Mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu teman-temanmu, mungkin itu musuh-musuhmu di luar, partner-partner kerjamu yang menipu engkau ratusan juta, ataupun yang menipu engkau sehingga engkau celaka. Tapi biarlah malam hari ini kita mengampuni mereka, kita mengampuni mereka. Engkau belum sampai mengembuskan nafasmu terakhir, engkau belum menderita seperti Stefanus. Stefanus masih bisa mengampuni. Mari kita mengampuni, mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita katakan, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Tuhan, berkati orang ini, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Tolong hidup mereka. Jangan tanggungkan dosa yang mereka perbuat kepadaku terhadap mereka. Jangan celakakan mereka, Tuhan. Jangan, Tuhan. Jangan, Tuhan. Nanti Ibu Yanti tutup kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kita datang lagi di hadapan yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman pada malam hari ini ya Tuhan, boleh selalu menegur kami, boleh selalu membawa kami lebih baik dari di hadapan Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh belajar ya Tuhan melalui teladan ya Tuhan pada sore dan malam hari ini melalui Stefanus ya Tuhan, yang berani ya Tuhan meningkatkan imannya di hadapan semua orang ya Tuhan. Bila kami ya Tuhan boleh selalu menjaga iman kami, memelihara iman kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan ketika kami menyatakan iman kami percaya banyak sekali pikul salib yang akan kami alami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu senantiasa boleh mendengar kami semua, yang selalu menguatkan kami semua hari lepas hari ya Tuhan. Biar Engkau selalu ampuni kami ya Tuhan. Kami begitu lemah, kami begitu tidak taat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Dan biarlah kami boleh selalu mendoakan semua orang, mendoakan juga orang yang belum percaya pada Engkau ya Tuhan, dan mereka boleh menerima Engkau juga sebagai terang dan juru selamat. Dan kami boleh selalu setiap hari diberkati melalui kekuatan yang daripada Engkau untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan, berpihak semakin hari semakin baik lagi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan, pakai dia secara luar biasa hari lepas hari ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, dan kami boleh menerima ya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Cok.